Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan membawakan presentasi berjudul Geometri Bidang Datar dengan materi kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Gidagung Yeni Pratnyaswari dari kelas X57 nomor absen 3. Yang pertama, saya akan memberikan peta konsep dari geometri bidang datar dengan materi kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian titik, garis, dan bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aksioma garis dan bidang. Lalu, poin keduanya, saya akan menjelaskan kedudukan titik terhadap garis dan terhadap bidang. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan 3 buah contoh soal mengenai materi kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Titik atau noktah adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Titik merupakan suatu bentuk yang paling sederhana dari geometri. Hal ini disebabkan titik hanya dipakai untuk menunjukkan posisi. Gambar atau model sebuah titik biasanya diberi nama. Nama untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat titik tersebut. Misalnya seperti contoh di bawah ini adalah titik A. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Jika garis hanya memiliki pangkalan tanpa adanya ujung, maka disebut sinar garis. Tetapi jika garis tersebut memiliki pangkal dan ujung, maka disebut segmen garis. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Menamai sebuah garis dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Pertama, dengan sebuah huruf kecil pada salah satu ujung garis yang bisa dilihat pada gambar D yang diberi nama garis GG. Kedua, menggunakan 2 huruf besar yang diletakkan pada 2 titik pada garis tersebut yang bisa dilihat pada gambar E yang diberi nama garis ABAB. Bidang adalah jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan terbentuk sebuah bangun. Bangun itu terbagi menjadi 2, bangun datar dan bangun ruang. Bidang diartikan juga sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangun 2 dimensi karena bidang dibentuk oleh 2 unsur, yaitu panjang dan lebar. Memberi nama sebuah bidang dapat menggunakan sebuah huruf kecil atau huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, dan gamma yang diletakkan di daerah dalam bidang tersebut, atau menggunakan huruf-huruf besar yang disimpan di titik-titik sudut bidang tersebut. Berikut adalah cara memberi nama sebuah bidang. Bisa dilihat pada gambar H, diberi nama bidang alfa, sedangkan gambar I, contoh pemberian nama bidangnya merupakan ABCD. Setelah membahas mengenai titik, garis, dan bidang, dari pengertian titik, garis, dan bidang akan memunculkan aksioma atau postulat tentang titik, garis, dan bidang. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat adalah anggapan dasar yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan. Yang termasuk ke dalam aksioma atau postulat adalah sesuatu atau konsep yang secara logika dapat diterima kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Aksioma 1. Melalui 2 buah titik sembarang yang tidak berhimpit hanya dapat dibuat sebuah garis. Aksioma 2. Melalui 3 titik yang sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Aksioma 3. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu berada seluruhnya dalam bidang. Aksioma 4. Melalui sebuah titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kedudukan titik. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Dapat dilihat dari gambar tersebut, misalkan terdapat garis AB dan 2 buah titik X dan Y. Maka titik X terletak pada garis AB dan titik Y terletak di luar garis AB. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dapat dibedakan menjadi 2 juga, yaitu yang pertama ada titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Misalkan terdapat sebuah bidang datar B dan 3 buah titik X, Y
dan Z. Maka titik X terletak pada bidang B, titik Y terletak di dalam bidang B, dan titik Z terletak di luar bidang B. Selanjutnya saya akan memberikan 3 buah contoh soal mengenai materi kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Pertama, diketahui kubus ABCD EFGH seperti pada gambar. Gambarkan titik potong garis AG dan bidang BDF HF dan garis potong persekutuan bidang ACGE dan BDHF. Soal nomor 2. Pada kubus IJKL MNOP terhadap bidang LKOP, tentukanlah A. Titik sudut kubus apa saja yang terletak pada bidang LKOP, dan B. Titik sudut kubus apa saja yang berada di luar bidang LKOP. Contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar kubus QRST UVWX di bawah ini. Bidang TSWX sebagai bidang A. Tentukan titik sudut apa saja yang terletak pada bidang A dan titik sudut apa saja yang terletak di luar bidang A. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.